Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hamdan Firdaus, mahasiswa STAI Darut Tauhid semester 4 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 12220240027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul Epistemologi Doa dalam Kajian Islam guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Epistemologi Doa dengan dosen pengampu Ustadz Taufik Hidayat MSOS. Sebelum saya melanjutkan pembahasan lebih lanjut lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Doa merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Manusia memiliki keterbatasan dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan, sehingga membutuhkan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, doa bukan hanya sekedar meminta sesuatu, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan dan komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dikatakan oleh Al-Imam Syaukani, doa adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia, dan ibadah yang paling tinggi. Ketika seorang hamba yang lemah sekalipun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mampukan dan akan kuatkan. Seperti mana Allah berfirman di dalam Quran surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa doa memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seorang muslim. Namun, doa tidak hanya manusia menunggu tanpa melakukan usaha. Doa harus berjalan dengan ikhtiar dan tawakal. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami doa secara luas dari aspek agama maupun dari aspek kehidupan seorang manusia. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan epistemologi doa dan apa saja ruang lingkupnya. Lalu yang kedua, urgensi doa, macam-macam teks doa, dan bagaimana prosedur berdoa dalam Islam. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mu'jizat, karomah, ma'unah, dan isti'anah. Lalu yang keempat, apa perbedaan mendasar antara ilmu hikmah dan ilmu kananah. Lalu yang kelima, bagaimana doa dapat dianalisis melalui aspek teologis, praktis, psikologis, sosiologis, historis, dan studi empiris. Yang pertama ada pembahasan tentang epistemologi doa dan ruang lingkupnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang sumber dan dasar pengetahuan, sedangkan doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi epistemologi doa adalah kajian tentang sumber, dasar, tujuan, dan cara memahami doa dalam Islam. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Sedangkan ruang lingkupnya meliputi sumber doa, hakikat doa sebagai ibadah, tujuan doa, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kedua yaitu urgensi doa, macam-macam teks doa, dan prosedur berdoa. Doa penting karena manusia memiliki keterbatasan dan membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa juga merupakan bentuk ibadah dan penghambaan kepadanya. Contohnya, ketika seorang mahasiswa akan menghadapi ujian, lalu ia berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam memahami dan mengerjakan ujian ini." Tetapi setelah berdoa, ia tetap harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi, doa harus disertai dengan ikhtiar. Adapun teks doa dapat berupa doa ma'thur, yaitu doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sedangkan doa ghairu ma'thur adalah doa yang dibuat sendiri. Contohnya seperti ini, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, urusan kedua orang tuaku, dan urusan seluruh umat muslim. Selanjutnya ada berdoa antara lain. Yang pertama, ikhlas, memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, rendah hati, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak tergesa-gesa. Selanjutnya pembahasan ketiga ada mukjizat, karomah, ma'unah, dan isti'anah. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Contohnya seperti Nabi Musa alaihissalam membelah lautan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada karomah, adalah keistimewaan luar biasa yang diberikan Allah kepada orang-orang soleh.
Contohnya ketika Siti Maryam yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 37. Selanjutnya ada maunah, adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dalam menghadapi kesulitan. Contohnya seperti seorang mengalami keadaan yang sangat sulit, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Sedangkan isti'anah berarti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Jadi mukjizat untuk nabi, karomah untuk orang soleh, ma'unah berupa pertolongan Allah, dan isti'anah berarti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pembahasan keempat, yaitu perbedaan ilmu hikmah dan kahana. Hikmah berkaitan dengan kebijaksanaan dan pemahaman yang membawa kepada kebaikan. Contohnya, seorang mendapatkan ilmu agama, kemudian menggunakan ilmu tersebut untuk memperbaiki akhlak, membantu orang lain, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan contoh penerapan hikmah. Sedangkan kahana berkaitan dengan perdukunan atau pelayan mengetahui perkara gaib. Contohnya, seorang pergi kepada dukun, lalu ia bertanya, siapa jodoh saya? Kapan saya akan kaya? Apa yang akan terjadi kepada saya di tahun depan? Kemudian dukun tersebut mengaku mengetahui jawabannya melalui perkara gaib atau perkara gaib. Hal seperti itu perlu dihindari karena perkara gaib merupakan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ada pembahasan terakhir, yaitu pembahasan kelima tentang analisis literatur doa. Doa dapat dianalisis melalui 6 aspek. Yang pertama, aspek teologis. Melihat doa sebagai ibadah dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seorang hamba berdoa setelah sholat fardu karena ia menyadari bahwa dirinya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, aspek praktis. Melihat penerapan doa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika ingin melakukan makan, melakukan kegiatan dan berpergian. Lalu yang ketiga ada aspek psikologis, melihat hubungan doa dengan jiwa. Ketika seorang hamba dalam kesulitan yang besar atau masalah besar, ketika dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusannya dan akan memberikan jalan keluar yang sangat mudah. Selanjutnya ada keempat, ada aspek sosiologis, melihat doa dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, masyarakat melakukan doa bersama ketika terjadi musibah. Selain berdoa, kegiatan tersebut juga mempererat kebersamaan. Lalu yang kelima ada aspek historis, melihat doa dalam perjalanan sejarah umat Islam. Contohnya ketika Nabi Yunus alaihissalam berdoa ketika dalam keadaan sulit. Contohnya doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Lalu yang keenam ada studi empiris, melihat doa berdasarkan penelitian dan data. Contohnya, peneliti dapat mengkaji apakah kebiasaan berdoa memiliki hubungan dengan tingkat ketenangan, harapan, atau kemampuan seorang menghadapi tekanan hidup. Alhamdulillah telah sampai ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa doa merupakan ibadah yang menjadi sarana manusia untuk mendekatkan diri dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman tentang epistemologi doa membantu kita memahami atau mengetahui sumber, tujuan, dan tata cara berdoa yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, kita perlu memahami perbedaan antara mukjizat, karomah, ma'unah, isti'anah, ilmu hikmah, dan kahana, agar tidak keliru dalam memahami fenomena spiritual dalam Islam. Doa juga memiliki manfaat yang luas, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan kehidupan pribadi dan sosial. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.